Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua guru kita bersama yaitu Ustadz Umar Maka. Maka untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian Sirah Nabawiyah. Namun sebelumnya mungkin karena kita sama-sama dari awal menggunakan buku yang dianjurkan oleh Ustadz ya, buku Sirah Nabawiyah yang Betul. disusun oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Al-Mubarakfuri, di mana buku ini adalah summary ya sebenarnya, Betul. intisari dari beberapa kitab Sirah Nabawiyah yang bisa membantu kita ya mudah-mudahan. Nah, untuk rujukannya sudah sampai di halaman berapa? Mungkin bisa diinformasikan Pak Ustadz. Ya, sebentar. Saya oke. Jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang juga menggunakan buku Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, mungkin bisa eh, membuka halaman yang sama dengan yang Ustadz Ya, akan jelaskan di siang hari ini, sehingga bisa lebih mudah ya untuk membuat catatannya atau membuat apa namanya ringkasannya. ya. Kalaupun tidak, saya sudah membuatkan poin-poinnya di PowerPoint Iya, untuk memudahkan silakan. jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ya. bisa di-share. eh ya, kalau jemaah yang dirahmati Allah menggunakan buku terjemahan dengan percetakan yang sama, kita sudah sampai di halaman ke-48. Ya, eh, kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuah. Ya, tapi kalau Kelahiran memang dan empat ya, puluh tahun kelahiran sebelum. dan 40 tahun sebelum nubuah. Saya Iya, tidak tahu kalau kemudian cetakan yang dipegang oleh jamaah, tapi yang cetakan dengan saya, Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ulama dari India yang memenangkan lomba penulisan sejarah. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Ari, bahwa buku ini sebenarnya adalah juga merupakan ringkasan dari buku buku sirah seperti Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq dan lain-lainnya. Ringkasan ini terdiri dari 633 halaman. Masya Allah. Jadi, ringkasannya saja 633 halaman. Walau zaman termotol yang paling penting juga adalah setidaknya sudah punya gambaran secara umum akan perjalanan hidup baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya anjurkan kepada jamaah yang dirahmati Allah, setidaknya di rumah ada buku Sirah Nabawiyah yang bisa kita tinggalkan untuk anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah kajian kita pada siang hari ini, Rabu 9 Juli, Sirah Nabawiyah, melanjutkan bahasan kita sebelumnya, di mana kita sudah sampai di volume keempat atau mohon maaf, bagian kelima, volume kelima dari kajian Sirah Nabawiyah. 4 pertemuan sudah kita lalui, salah satunya adalah pertemuan yang tidak sampai selesai karena permasalahan jaringan saat itu, lalu kemudian pembahasannya kita ulangi di pertemuan keempat, dan hari ini kita sudah masuk di volume kelima, pertemuan kelima dari pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah. Eh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahu Akbar, jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dipertemukan Allah di majelis kita bersama Majelis Ta'lim Rabbani di pembahasan Sirah Nabawiyah. Setelah sebelumnya kita selingi atau pembahasan kita di Majelis Ta'lim Rabbani ini selang-seling. Satu pekan ini kajian sirah, maka pekan berikutnya adalah kajian tadabbur Al-Quran sesuai turunnya surah itu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pekan ini bertepatan dengan pembahasan Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini semakin mengenalkan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diperintahkan Allah dan seperti yang dianjurkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bertanya kenapa sahabat di masa Nabi rela mati untuk Nabi, rela memberikan nyawa mereka untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jawabannya karena mereka hidup bersama Rasul, mereka disenyumi oleh Nabi, mereka makan bersama Nabi, mereka sholat bersama Nabi, mereka melihat akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pertemuan-pertemuan awal kita sudah mengingatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak akan sempurna iman umat Nabi Muhammad sampai kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kita kepada pasangan, suami atau istri, melebihi kecintaan kita kepada orang tua, melebihi kecintaan kita kepada anak kita, bahkan jamaah rahmat Allah, melebihi kecintaan kita kepada diri kita. Dan ini bukan perkara ringan. Ya, berapa banyak orang lebih mendahulukan partainya, lebih mendahulukan atasannya dibanding Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah rahmat Allah, melebihi kecintaan kita dari orang tua kita, istri, anak, bahkan diri kita, kecuali kita mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu pentingnya kenapa kita mengkaji sirah nabawiyah. Ya. Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, Allah tumbuhkan kecintaan dalam dada-dada kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada orang yang bersalawat dari umat Nabi Muhammad fa inna salatakum ma'rudatun alaih, kecuali salawat mereka itu akan disampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap mudah-mudahan di tengah kami menyampaikan materi kajian ini, saya menganjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu orang yang akan mendapatkan syafaat, pertolongan Nabi. Wa man la yurid. Siapa di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, yang tidak mau mendapatkan syafaat Nabi? Pasti kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, pertolongan Nabi kelak pada hari kiamat di sisi Allah. Nah, salah satu orang yang paling pantas, inna awlan nasi bi syafaati, orang yang paling berhak atas syafaat Nabi, aktsaruhum alayya salata, yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit zaman termasuk sebelum kita mulai pembahasan kita, volume kelima atau pertemuan kelima tentang kelahiran Maulidul Huda, kelahiran sang pemberi petunjuk, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagiannya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita akan ringkas insya Allah apa yang sudah menjadi pembahasan kita di sebelumnya. Ini poin-poin yang menjadi pembahasan sebelumnya. Satu, Nabi itu lahir dari nasab terbaik. Ya, tidak ada Nabi Rasul yang diutus oleh Allah lahir dari perzinahan. Tidak ada. Semua Nabi, jamaah termasuk dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua Nabi itu lahir dari pertalian nikah, dari pernikahan. Menunjukkan bahwa pentingnya menjaga nasab. Saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan jamaah rahmat Allah, jaga anak-anak kita, jaga putri-putri kita. Ujian anak-anak kita hari ini jauh lebih berat dibanding ujian kita dulu ketika kita masih muda. Adanya gadget, adanya smartphone hari ini, jamaah rahmat Allah, semakin mendekatkan anak-anak muda remaja hari ini kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mendekatkan mereka kepada perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kepada perzinahan.
Salah satu yang merusak nasab keturunan itu adalah zina. Perzinahan itu memutuskan nasab. Anak yang lahir dari perzinahan itu tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Semoga Allah jaga keturunan-keturunan kita. Dan Nabi Muhammad itu lahir dari nasab terbaik. Dan ini disabdakan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna Allah astafa min Kinanah, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Bahwa dari keturunan Nabi Ismail Allah memilih Kinanah. Dan dari keturunan Kinanah Allah memilih Quraisy. Ya. Quraisy itu adalah salah satu nama dari kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fihr. Quraisy, jadi Quraisy, suku Quraisy itu adalah keturunan dari kakek Nabi, salah satu kakek Nabi yang bernama Quraisy, nama lainnya adalah Fihr. Dari Quraisy, dari keturunan Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Jadi Quraisy itu banyak suku-sukunya. Dari semua kabilah-kabilah Quraisy Allah memilih Bani Hashim yang merupakan kabilah Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian dari anak suku Bani Hashim Allah memilih baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Nabi adalah doa Nabi Ibrahim dan berita gembira Nabi Isa alaihi salam. Allahu Akbar. Ini seperti yang disabdakan Nabi dalam hadis dan Allah tegaskan dalam Quran bahwa Nabi Muhammad ternyata adalah buah dari keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah abadikan salah satu doa Nabi Ibrahim dalam Quran surah kedua, Quran surah Al-Baqarah. Mohon dicek, jemaah rahmatullah, silahkan dibuka kalau punya Quran di depannya. Jadi baik itu tadabbur atau sirah, dipersiapkan Qurannya. Quran surah kedua, surah Al-Baqarah, ayat 129. Ya, ada yang dapat tidak ayatnya? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, utuslah di tengah-tengah mereka orang-orang Arab ini seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayatmu kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan mereka kitab, hikmah, mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim. Dan ternyata buah dari doa Nabi Ibrahim ini adalah lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulidul Huda. Allahu Akbar. Lahirnya Nabi dan diutusnya Nabi menjadi Rasul. Khatamul Anbiya, penutup risalah para Nabi dan Rasul di kota Makkah. Sebagaimana Nabi Muhammad, kata beliau, Bushra Isa. Jadi beliau ini adalah berita gembira yang sudah disampaikan Nabi Isa kepada umatnya. Jadi kalau Nasrani itu jujur ingin merujuk kepada Injil yang belum dirubah, cuma kan masalahnya adalah Injil yang tidak dirubah sudah tidak ada di tengah-tengah manusia hari ini. Injil yang ada adalah Injil yang sudah dirubah, Injil yang sudah mengalami penyimpangan. Bagaimana Nabi Isa yang menyembah satu Tuhan, lalu kemudian ajarannya, akidahnya dirubah menjadi menyembah tiga Tuhan. Nah, zaman ternyata Nabi Isa alaihissalam sudah menyampaikan berita gembira kepada Bani Israel, kepada umatnya akan munculnya lahirnya Nabi setelahnya, yaitu Muhammad. Dan ini juga Allah tegaskan dalam Quran surah As-Saff ayat 6. Jadi kalau ada Quran silakan dibuka Quran surah As-Saff ayat 6. Wa idz qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku adalah Rasul yang Allah utus kepada kalian, ya, membenarkan kitab yang ada sebelum saya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, dan memberikan berita gembira akan datangnya Rasul setelah saya bernama Ahmad atau Muhammad. Yang kedua, jemaah rahmatullah, kita juga di pertemuan sebelumnya sudah membahas akan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Nabi itu oleh ulama dibagi menjadi tiga. Nasab Nabi yang disepakati, ya. Nasab Nabi yang disepakati yaitu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Kemarin kami minta kepada jamaah setidaknya lima nasab Nabi itu dihafal. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Udah cukup sampai di Abdi Manaf. Setidaknya kalau belajar sirah 5 itu wajib dihafal. Ya, jangan sampai belajar sirah tapi kakek Nabi juga kita tidak hafal. Ya, minimal sampai 5. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Nasab Nabi itu oleh ulama dibagi menjadi 3. Nasab yang disepakati bahwa nasab ini dipertanggungjawabkan, nasab ini bisa divalidasi, nasab ini benar, yaitu dari baginda Nabi SAW sampai kepada Adnan. Yang kedua, nasab yang diragukan kebenarannya, ikhtilaf. Jadi ada khilaf di kalangan ulama, yaitu nasab Nabi SAW dari Adnan sampai kepada Ismail dan Ibrahim. Yang ketiga, nasab yang oleh ulama bisa dipastikan bahwa ada kesalahan kepada nasab tersebut, artinya tidak bisa dipastikan bahwa benar nasab tersebut, yaitu dari Ibrahim sampai kepada Adam alaihi salam. Terakhir jemaah Allah, kita sudah membahas singkat tentang peristiwa-peristiwa besar yang menyambut kelahiran manusia besar untuk sebuah risalah yang besar kepada umat manusia. Ya. Beberapa sudah kita bahas dan kita akan sempurnakan hari ini insya Allah, termasuk bagaimana ulama mengumpulkan beberapa riwayat, walau di antara riwayat-riwayat tersebut ada yang lemah, akan tetapi perlu diingat seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, ulama itu ketika di bab sirah bermudah-mudah untuk menukil dan mengambil riwayat yang lemah. Berbeda kalau sudah masalah hukum dan akidah, ini nggak boleh menggunakan hadis lemah, jamaah rahmatullah Allah. Nah, apalagi hadis palsu. Tetapi di bab sirah oleh ulama dimudahkan. Di antara peristiwa-peristiwa besar sebelum kelahiran Nabi SAW, dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu peristiwa tentara gajah yang terjadi hanya beberapa bulan sebelum lahirnya Nabi SAW. Sehingga hari kelahiran Nabi itu akhirnya lebih dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Saking besarnya peristiwa ini, masyhurnya peristiwa ini, peristiwa tentara gajah, dan kemudian Allah abadikan dalam Quran surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Orang-orang di bangsa Arab saat itu ketika menanggalkan sesuatu, pernikahan mereka, kelahiran mereka, kematian orang tua mereka atau orang terdekat mereka, ketika mereka melakukan penanggalan, maka mereka menjadikan salah satu patokannya itu adalah peristiwa gajah tersebut. Dan di tahun terjadinya peristiwa tentara gajah itu, lahirlah manusia mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan di antara ulama ada yang mengatakan dihancurkannya tentara gajah itu bukan semata-mata karena hendak menghancurkan Ka'bah. Dihancurkannya tentara gajah itu, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Dihancurkannya tentara gajah itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Ustaz? Ya, karena Ka'bah akan disucikan, dibersihkan, dimakmurkan dengan tauhid, ibadah, salat oleh seorang hamba yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Kemudian jemaah termulia, ikhwatal iman, nazarallahu iyyakum ajmain. Ternyata peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikabarkan oleh ahli kitab, baik itu Yahudi atau Nasrani. Dan ini banyak sekali kisah-kisah yang menguatkan poin ini, bahwa kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diberitakan ahli kitab, akan lahir Nabi terakhir dari sisi Baitullah, sisi Ka'bah. Ciri-cirinya, tanda-tandanya juga disebutkan. Ini yang kemudian Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah,
Dan Quran surah Al-An'am kalau tidak salah, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum, mereka itu mengenali Nabi Muhammad seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Sebelum saya lanjut, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, mari tanyakan diri kita, sudah seperti apa kita kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Yahudi Nasrani saja yang baca kitab mereka itu mengenali Nabi Muhammad seperti mengenali anak mereka, lalu bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah seperti apa kita mengenal Nabi? Semoga kajian sirah hari ini di antara ikhtiar kita senantiasa mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar Allah tumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Nabi, dan dengan kecintaan tersebut, karena kalau ibadah kita sudah jauh dari Nabi, qiyamul lail kita jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berapa banyak sholat, ketika sudah takbiratul ihram masih memikirkan kunci tadi saya taruh di mana, aduh pintu sudah ditutup atau tidak. Maka salah satu yang kita harapkan adalah agar Allah dekatkan surga kita dengan kecintaan kita kepada Nabi. Memang bisa Ustaz ya. Salah satu orang yang akan didekatkan surganya dengan Nabi adalah mereka yang mencintai Nabi seperti yang Allah perintahkan dan diinginkan Nabi. Dalilnya Anas bin Malik menceritakan. Datang seorang laki-laki menemui Nabi, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Lalu Nabi balik bertanya, wa madza a'adadta laha, apa yang sudah engkau siapkan sahabatku untuk hari kiamat? Sahabat itu terdiam lalu mengatakan, ya Rasul, aku tidak punya bekal yang banyak, tetapi aku sungguh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saat itulah Nabi berkata kepada sahabat tersebut, anta ma'aman ahbab. Wahai sahabatku, engkau bersama siapa yang engkau cintai di dunia. Ya Rabb. Berarti dia bersama Nabi di surga dengan kecintaannya. Saat itulah Anas mengatakan, inni uhibbu Rasul. Aku sungguh cinta Nabi. Aku sungguh cinta Abu Bakar. Aku sungguh cinta Umar, Uthman, Ali. Walau amal-amalku tidak seperti mereka, berharap dengan kecintaanku kepada Allah kumpulkan aku dengan mereka di surga. Ya, salah satunya jemaah terhormat Allah, berita ahli kitab akan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah munculnya Najmu Ahmad, munculnya bintang Ahmad. Ini diyakini oleh orang-orang Yahudi. Ada bintang yang ciri-cirinya mereka ketahui, ada bintang jemaah rahmatullah yang tempat keluarnya mereka tahu di daerah di sisi ini dari langit Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau itu muncul, ya, maka itu pertanda lahirnya Nabi terakhir. Hasan ibn Thabit. Ini sahabat Nabi sekaligus penyair Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan syairnya beliau membela kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah terhormat, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membela kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan-tulisan kita, bisa dengan mengajarkan sirah kepada anak-anak kita, ya, kepada orang-orang terdekat kita. Hasan ibn Thabit, jamaah terhormat Allah, syairur Rasul, penyair Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan, kuntu gulaman yafi'a. Karena beliau ini Hasan ibn Thabit umurnya lebih tua dari Nabi, kurang lebih 7 atau 8 tahun. Ya. Beliau katakan, kuntu gulaman yafi'a. Aku dulu seorang remaja berumur kurang lebih 7 atau 8 tahun. Tapi kata beliau, aku sudah paham apa yang dikatakan orang. Aku sudah mengerti apa yang bicarakan orang. Lalu tiba-tiba kata Hasan ibn Thabit, seorang rahib Yahudi di Madinah itu keluar di tengah malam, lalu berteriak, ya ma'asyaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi, berkumpullah. Tengah malam. Berkumpul orang-orang Yahudi, mereka bertanya, ada apa kau kumpulkan kita malam-malam? Lalu dikatakan oleh rahib tersebut, lihat, bintang Ahmad telah muncul, menunjukkan kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, jemaah rahmatullah Allah, di antara peristiwa besar di sebelum atau di hari masa kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selain dua di atas, runtuhnya 14 balkon istana Kisra, Raja Persia. Sebelum Nabi diutus sampai setelah Nabi diutus, jemaah rahmatullah, kita tahu bahwa dunia saat itu dikuasai oleh dua imperium. Satu imperium yang bernama Rum,
yaitu Romawi. Kedua, Furs, Persia. Ya. Dan Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah SAW membangun daulah Islamiyah, negara Islam di Madinah, hanya kurang lebih 10 tahun lebih. Kedua imperium besar ini kemudian ditaklukkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dan saya ingin mengatakan bahwa uh, sejarah itu akan terus berulang. Kalau hari ini superpower, apa ya kira-kira superpower hari ini? Mungkin mengatakan Amerika sama Cina ya. Lalu umat Islam hanya menjadi penonton. Tapi ketika umat ini sudah kembali kepada agamanya, jamaah rahmatullah Allah, Allah akan menangkan umat Nabi Muhammad SAW. Dan umat ini insya Allah yang kelak akan menjadi pemimpin di atas muka bumi Allah, dan itu dijanjikan Allah di dalam Al-Quran. Salah satu hikmah kata ulama, runtuhnya 14 balkon dari istana Kisra Raja Persia adalah menunjukkan bahwa bayi yang lahir ini, kelahiran Nabi Muhammad SAW, kepemimpinannya nanti akan meruntuhkan kerajaan atau dinasti Persia. Dan betul, Masya Allah, jemaah rahmatullah Allah, kita tahu bahwa di tahun ke-6 Hijriah itu, Nabi 6 tahun setelah hijrah, Nabi itu sudah menyurat kepada pemimpin-pemimpin dunia, Raja Persia, lalu kemudian Kaisar Romawi, termasuk Raja Mesir, Muqawqis, ya, Raja Ethiopia, itu sudah dikirimi Najasyi, ya, itu sudah dikirimi surat oleh Nabi 6 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW menyurati mereka, min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah kepada Raja Persia, kepada yang mulia Raja Persia, yang mulia Kaisar Romawi. Nah, bedanya adalah Kaisar Romawi ketika dia baca surat Nabi, sebelum dia mengambil keputusan, dia tanya tentang Nabi. Ini kita singkat saja, ya. Sampai akhirnya ketika dia sudah mendengarkan berita tentang Nabi, dia mengatakan bahwa seandainya orang ini ada di depan saya, ini panjang ceritanya, tapi kesimpulannya adalah beliau mengatakan, seandainya orang ini akan ada di depan saya, maka saya akan mencuci kakinya. Nah, itu Kaisar Romawi. Berbeda dengan Raja Persia. Raja Persia ketika menerima surat Nabi SAW dengan penuh kesombongan, kemudian dia sobek-sobek surat Nabi, maka Rasulullah mengatakan, mazzakallahu mulkah, semoga Allah juga merobek-robek kekuasaannya. Kemudian jemaah Allah, padamnya api suci Majusi yang tidak pernah padam selama 1000 tahun. Ini juga salah satu peristiwa besar. Irhasat di hari atau di waktu kelahiran Nabi SAW. Ada api yang disembah oleh orang-orang Majusi, karena kita tahu bahwa al-Majus haula'i humul ladzina ya'buduna an-nar. Ya, mereka orang-orang yang menyembah api. Salah satunya itu adalah sahabat Nabi yang kemudian masuk Islam, Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Bapaknya itu dukunnya Majusi, ya. Sahabat ini dipersiapkan untuk menjadi pelanjut bapaknya, tapi akhirnya masuk Nasrani. Dari satu rahib dia bertemu rahib yang lain, sampai kemudian dia mendapat berita bahwa Nabi terakhir itu akan diutus. Ya, lalu Salman Al-Farisi berkata, di mana saya bisa bertemu dengan orang ini? Dikatakan kepadanya, di tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Bapak-bapak, ibu-ibu, tempat mana yang banyak ditumbuhi pohon kurma? Ya, Madinah. Jadi Madinah itu bukan setelah Nabi sudah terkenal dengan kurmanya, bahkan sebelum Nabi sudah terkenal kurmanya. Bedanya adalah kurma, ada jenis kurma Madinah itu yang tidak laku di pasaran. Harganya harganya sangat murah. Tapi ketika Nabi pindah ke Madinah, kurma yang tadinya tidak dilirik tersebut menjadi kurma yang paling mahal karena paling berkah. Didoakan Nabi SAW. Dan itu hanya ada di Madinah, kurma Madinah. Kalau sudah tumbuh sejenis itu di luar Madinah, keberkahannya sudah beda. Kurma apa? Kurma ajwa. Yang paling mahal kalau kita umrah, saya punya langganan tapi jangan di kajian ini. Kalau mau nanti insya Allah direkomendasikan pas lagi umroh, datangi saja. Bilang nama saya, insya Allah dikasih yang premium dengan harga murah. Biasanya sih 30 real kurma ajwa. Tapi yang seperti itu dengan kualitas seperti itu kalau kita beli di toko-toko lain atau di kebun kurma biasanya sampai 60 real, lumayan mahal. Ya, jamaah termotong, dulunya tahukah kita, kurma ini tidak dilirik. Ya, tidak dilirik. Tapi dengan doanya Nabi SAW,
kurma ini akhirnya menjadi salah satu kurma yang paling mahal. Bagaimana tidak? Nabi mengatakan dalam hadis, "Man istabaha bisab'i tamaratin ajwatin." Barang siapa yang di pagi hari memulai harinya dengan memakan 7 butir kurma ajwa, bisab'i tamaratin ajwatin, maka ia akan terhindar dari sihir. Ya, jadi jangan sampai coklat banyak dibeli tapi kurma ajwa lalai dari dibeli. Padahal di Madinah itu bukan coklatnya yang sebenarnya berkah, kurma Madinah yang perlu kita untuk konsumsi banyak-banyak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kembali bahwa tadi Salman Al-Farisi ya, karena gara ini menyembah api ya. Jadi Salman Al-Farisi itu bertanya, di mana saya bisa ketemu? Dikatakan bahwa di tempat banyak tumbuh pohon kurma Madinah. Terus Salman Al-Farisi berkata, apa tanda-tandanya untuk mengenali bahwa dialah Nabi terakhir itu? Maka dikatakan kepadanya, lihat 3 tanda. Kalau 3 tanda ini ada pada orang tersebut, dialah Nabi terakhir tersebut. Sehingga Salman Al-Farisi ketika ketemu Nabi, cari 3 tanda tersebut. Please, kalau kemudian ada di antara jamaah kok agak mirip-mirip dengan saya Ustaz, jangan GR ya. Nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad kecuali Nabi-Nabi palsu. Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali muncul Dajjal-Dajjal yang mengaku Nabi padahal tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Apa ciri-cirinya? Ada 3. 1, Nabi terakhir itu tidak makan sedekah. Ya, itu pertama. Maka keturunan Nabi itu, Nabi dan keturunannya tidak makan sedekah. Jadi kalau mengklaim keturunan Nabi, ya hati-hati. Nggak boleh makan sedekah. Nabi itu tidak makan sedekah. Yang kedua, Nabi boleh mengambil dan memakan hadiah. Yang ketiga, baina katifaihi, di antara kedua pundak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat tanda kenabian. Wahab ibn Munabbi mengatakan semua Nabi itu punya tanda. Setiap Nabi itu tanda kenabian mereka di lengannya. Illal Mustafa, kecuali Rasulullah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda kenabiannya beda, menunjukkan bahwa dia pemimpin para nabi, penutup risalah para nabi. Di mana tanda kenabian tersebut? Di antara kedua pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara kedua pundak Nabi ada tanda hitam di tengah-tengah antara kedua pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Salman Al-Farisi itu ketika ketemu Nabi dicek 3 itu. Caranya bagaimana Ustaz? Beliau bawa satu nampan rutop kurma muda di apa namanya? Kemudian dihidangkan di depan Nabi. Nabi bertanya, "Mahadha ya Salman?" Ini apa wahai Salman? Kata Salman, "Sadaqah." Ini sedekah. Kata Nabi, "Nahnu qaumun la na'khulus sadaqah." Kami adalah orang kaum yang tidak makan sedekah. Kata Salman, "Ya, satu tanda sudah saya lihat." Besoknya datang lagi sama dengan nampan yang sama diletakkan di depan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Lalu kata Nabi, "Ada apa ini Salman?" Kata Nabi, "Hadiyatun lak." Ini hadiah untuk wahai Muhammad. Maka diambil oleh Nabi, dimakan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. 2. Sisa 1. Apa itu? Tanda kenabian di antara khatam, di antara kedua pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berputar, Nabi sengaja mengulurkan kainnya supaya Salman. Dan saat itulah Salman Al-Farisi membunuh Nabi dan bersyahadat di hadapan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah terhormat Allah. Di hari kelahiran Nabi, api kok bisa tidak padam Ustaz? 1000 tahun. Wah, setahun saja api itu tidak padam, itu sudah keren sekali. Ini 1000 tahun tidak padam. Itu adalah istidraj. Ini cara bagaimana setan itu menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Jadi kalau nggak seperti itu ya nggak ada orang yang percaya dengan setan. Kenapa sihir itu, kenapa kadang-kadang perkataan dukung itu kok sesuai dengan ini? Ya, kalau tidak seperti itu, mereka yang mencuri berita dari jin-jin, mengambil berita dari jin-jin yang mencuri berita di langit, tidak ada orang yang terjerumus dalam, tidak ada orang yang dijerumuskan, digelincirkan syaitan. Salah satunya adalah api yang menyala 1000 tahun tidak pernah padam. Tapi yauma wulidal huda, hari lahirnya sang pemberi petunjuk, rahmat untuk semesta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rindukan semua, memandang wajahnya, mendengarkan ucapannya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Api yang disembah orang-orang Majusi itu padam.
Hikmahnya apa Ustaz? Hikmahnya, kata ulama, karena cahaya yang dibawa oleh Nabi akan memadamkan ajaran Majusi. Syariat yang dibawakan Nabi Muhammad akan menghilangkan ajaran sesat Majusi yang menyembah selain Allah, yaitu menyembah api. Lanjut, jemaah rahmati Allah, kemudian berhala-berhala jatuh tersungkur. Ya. Di Ka'bah itu kan ada banyak berhala yang disembah selain Allah. Ada Lata yang ada di Taif, Uzza, Manat. Bahkan dalam kitab yang kita kaji, yaitu Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, beliau mengatakan di tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan kota Mekah. Jadi di tahun pembebasan kota Mekah ada 300 lebih berhala yang disembah selain Allah di sekitar Ka'bah, yang kemudian dibersihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ternyata pembersihan berhala-berhala ini sudah ditandai di hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ternyata berhala-berhala besar di Ka'bah, di sekitar Ka'bah itu tersungkur jatuh di hari kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah Allah, di antara peristiwa besar irhasat di hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarnya cahaya yang keluar dari tubuh Aminah, ibunda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terus menyinari sampai istana-istana Syam. Allahu Akbar. Nanti kita akan kembali ke poin ini, karena nanti ada kaitannya dengan ketakutan Halimatus Sa'diyah setelah mendengarkan peristiwa Nabi itu dibelah dadanya. Melihat ada 2 orang laki-laki membelah dada Nabi, maka Halimatus Sa'diyah yang tadinya tidak mau ditinggalkan, tidak mau berpisah dengan Nabi, segera memulangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bahas insya Allah. Yang pasti bahwa salah satu peristiwa besar itu adalah kharajatin nur, keluarnya cahaya di hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa gambaran Nabi lahir? As-Suhaili dalam kitab Raudul Unuh itu menukil sebuah riwayat, walau kemudian riwayat ini tidak ada dalil sahih, sabit, pasti yang menjelaskan tentang itu, tetapi ini masyhur di kalangan ulama yang ditulis dalam buku-buku sirah. Ya, keluar cahaya dari tubuh ibunda Nabi Aminah yang terus menyinari sampai istana-istana Syam. Nah, salah satu hikmahnya kata ulama, karena kekuasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akan meliputi nanti bumi Syam, Persia. Kita tahu, masya Allah, salah satu negeri yang didoakan Nabi itu adalah Syam. Allahumma barik lana fi Syamina. Dan ketika ditanya oleh sahabat tentang Syam, Syam itu yang mana Ustaz? Negeri Syam, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, hari ini terdiri dari 4 negara. Mohon diingat baik-baik. Palestina, Suria, Jordania, Lebanon. Ini sebelum Perang Dunia Pertama belum terbagi seperti ini. Maka salah satu cara musuh kita sebenarnya melemahkan kita adalah mengkotak-kotakkan kita, mengadu domba kita, memecah-mecah kita. Karena kalau sudah dipecah-pecah, mudah bagi musuh untuk menghancurkan satu persatu dulu. Sampai semuanya kelar. Seperti yang mereka lakukan hari ini. Kita diadu domba, kita dihabisi satu persatu. Nah, jemaah terhormat Allah, ya, Nabi ketika ditanya tentang negeri Syam, apa kata beliau? Inna malaikatar rahman. Sesungguhnya malaikat Allah ar-Rahman, basitatun ajnihataha, membentangkan sayap-sayap mereka di atas bumi Syam. Tapi kan negeri Syam kita lihat seperti ini kondisinya saat ini, Ustaz. Ya, betul. Doakan saudara kita yang ada di negeri Syam, yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Allahu Akbar. Ujian mereka berat. Mereka adalah benteng umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai dalam hadis Nabi mengatakan, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Kalau penduduk negeri Syam itu sudah rusak, tidak ada kebaikan dalam diri kalian. Nah, musuh itu tahu. Imunnya umat Islam, imun kekuatan dalam tubuh umat Islam itu negeri Syam. Kalau negeri Syam itu baik, umat ini akan baik.
Kalau negeri Syam itu kuat, umat Islam itu kuat, maka lemahkan Syam. Jangan pernah biarkan Syam itu, ya tadi, 4 negara tadi, Palestina, Suria, Jordania, Lebanon. Suria baru saja bernafas, ya. Setelah puluhan tahun di bawah dinasti zalim, ya, Nusairiyah, Palestina, Allahu Akbar. Sampai hari ini jamaah dirahmati Allah, berat sekali ujian saudara-saudara kita yang ada di barisan terdepan menjaga masjid kita semua, Masjidil Aqsa. Dan tetapi kita yakin betul akan kemenangan yang Allah janjikan kepada umat Nabi Muhammad. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, kemenangan itu pasti. Ala inna nasrallahi qarib. Dan kemenangan itu sudah dekat. Yang tidak pasti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon diingat Bapak. Yang tidak pasti itu, apakah kita menjadi bagian dari batu bata kemenangan umat ini atau kita tidak tertulis dalam bagian umat Nabi yang memiliki peran kontribusi dalam kemenangan umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai umur kita panjang dalam Islam tetapi kita tidak punya kontribusi besar untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islam pasti menang, adanya saya, adanya kita atau tidak adanya kita. Tetapi kalau Allah tidak memilih kita menjadi bagian dari kemenangan umat ini, kita yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut teman-teman Allah. Apalagi Ustaz? Ya, itu tadi peristiwa-peristiwa irhasat besar yang terjadi di sebelum lahirnya Nabi dan di waktu lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Kajah bertepatan dengan 571 Masehi. Pendapat yang paling kuat bahwa Ibunda Aminah itu mengandungkan Nabi 9 bulan. Jadi tetap normal. Aminah mengandungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 9 bulan. Yang beda adalah pengakuan Ibunda Nabi Aminah bahwa Nabi itu tidak pernah menyulitkan ibunya. Ya. Kata Aminah, saya tidak pernah merasakan kesulitan ketika menghamilkan Muhammad, anakku, putraku Muhammad, dan tidak mendapatkan kesulitan di hari melahirkan Nabi Muhammad. Jadi waktu dihamilkan, Masya Allah. Kan biasanya kalau ibu kita dulu hamil, waktu kita dihamilkan, ibu kita ngidam, ada perempuan yang Masya Allah ketika hamilkan anaknya tidak bisa lihat cahaya, ada yang mual-mual terus, ada yang muntah-muntah terus. Dan itu tidak terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibunda Nabi Aminah. Aminah mengatakan, saya tidak pernah merasa kesulitan ketika mengandungkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika melahirkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan keberkahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menyusahkan orang tuanya. Beda dengan kita jamaah Allah. Kita menyulitkan orang tua kita ketika dalam kandungan, ketika kita keluar dari kandungan ibu kita juga Masya Allah. Sampai ibu kita meninggalkan kita, kadang kita sering menyakiti mereka. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita yang sudah wafat kedua orang tuanya. Mudah-mudahan saat ini Allah terangi kuburan kedua orang tua kita. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Bagi yang masih hidup orang tuanya, jamaah rahmat Allah, saya ingatkan, jangan sia-siakan pintu surga pertengahan yang Allah karuniakan di tengah-tengah kita. Orang tua itu, al-walidan, bapak ibu itu adalah awsatu abwabil jannah, pintu surga pertengahan Allah. Kalau salah satunya sudah wafat, berarti satu pintu surga pertengahan sudah tertutup. Dan kalau dua-duanya sudah wafat, kau kehilangan dua pintu surga pertengahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Masya Allah, semenjak dalam kandungan ibunya tidak menyulitkan ibunya. Adapun sebelum detik-detik kelahiran Nabi, ayah Nabi SAW Abdullah wafat ketika 7 tahun. Mohon maaf. Ketika Nabi masih berumur 7 bulan dalam perut ibunya. Masya Allah. Yatimul ab. Sudah yatim. Sampai ada ulama mengatakan, idza ishtadda bikal karb, kalau suatu hari ujianmu terasa berat, sulit sekali engkau membawa beratnya ujian tersebut,
Tadzakkar bimasaibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah beratnya ujian hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah yatim semenjak 7 bulan. Ya. Sudah yatim semenjak di perut ibunya. Tidak pernah merasakan belayan kasih sayang seorang bapak. Karena bapaknya Abdullah wafat ketika Nabi masih berumur 7 bulan dalam perut ibunya. Dan saat itu Abdullah masih berumur sekitar 20 tahun. Jadi masih sangat muda, Masya Allah. Bapak Nabi masih sekitar 25 tahun ketika beliau wafat. Wafatnya di Madinah. Ya, di tengah-tengah Bani Najjar. Tahun-tahun 80-an, ya, orang masih tahu di mana kira-kira kuburan Bapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perkampungan di Madinah. Kalau sekarang ya sudah kita tidak tahu di mana tempat kuburan Bapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin sudah kita sampaikan juga bahwa ternyata memang Nabi itu punya kerabat di Madinah, Bani Najjar. Kenapa punya kerabat di Madinah? Karena kakek Nabi Hashim itu menikah dengan salah satu wanita dari Bani Najjar. Neneknya Nabi dari Hashim, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibn Hashim. Jadi Hashim ini zaman dulu punya istri orang Madinah, lahir seorang anak bernama Abdul Muttalib yang awalnya lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, lalu kemudian oleh pamannya dijemput, ya, dibawa ke Mekah. Lalu kemudian akhirnya menjadi pemimpin Quraisy di Mekah. Apa hikmahnya, Ustaz? Ya, Allah sudah menguji Nabi dengan ujian berat semenjak beliau bahkan dalam rahim ibunya. Kenapa ujian Nabi begitu berat, Ustaz? Karena ini madrasah. Sebagai bentuk Allah siapkan Nabi untuk urusan amanah yang besar. Kesalahan terbesar kita hari ini adalah karena kita terlalu memanjakan anak kita. Kita tidak ingin anak kita kesulitan, lupa bahwa kita ini bisa Allah berikan kebaikan, kesuksesan. Itu karena kita ternyata dulu dari kampung, kemudian kita ingatlah bagaimana perjuangan sulitnya kita. Lalu kita tidak ingin anak kita merasakan kesulitan-kesulitan tersebut. Padahal yang membentukmu, yang membuat engkau peka, melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, karena dulu kita pernah sulit. Allah jadikan ujian-ujian berat ini madrasah yang membentuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, karena Allah dengan hikmahnya menjadikan salah satu syariat Nabi adalah memperhatikan anak yatim. Nabi itu tahu betul jemaah rahmat Allah bagaimana beratnya menjadi anak yatim, karena beliau pernah merasakan itu. Bagaimana anak yatim yang kehausan kasih sayang. Ketika anak-anak menangis lapor kepada bapaknya, mereka mau melapor kemana? Sehingga Nabi, bahkan Allah tegaskan dalam Quran, bahwa salah satu dosa yang dibenci oleh Allah adalah menghardik anak yatim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama Allah? Siapa para pendusta agama Allah? Kadzalika alladhi yad'ul yatim. Mereka yang menghardik, memarahi anak yatim. Ya, kalau mereka dimarahi anak-anak yatim, kemana mereka mengadu? Kita sudah tidak punya bapak. Sampai Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan siapapun menyantuni anak yatim. Kenapa Nabi sampai menjamin? Nabi tahu betul bagaimana anak yatim itu membutuhkan kasih sayang perhatian. Karena beliau pernah merasakan itu. Bahkan Nabi itu sudah kehilangan bapak ibunya di umur 6 tahun. Allahu Akbar. Anak umur 6 tahun ketika bersedih tidak ada bapak, tidak ada ibu, kecuali kakek dan paman. Ya, inilah yang membuat Nabi mengatakan, saya dan siapapun yang menyantuni, menyayangi anak yatim sedekat ini nanti di surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum lanjut, mari lihat kiri kanan kita, keponakan-keponakan kita. Kalau di antara mereka ada anak yatim, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadikan itu wasilah mendekatkan surga kita dengan surga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah diundang silaturahim kajian di salah satu rumah pengusaha di Jakarta, Masya Allah, dan beliau itu pengusaha apa namanya kargo. Kargonya Masya Allah lumayan terkenal di Indonesia.
Dan ternyata salah satu rahasia keberkahan beliau karena beliau punya ribuan anak yatim yang beliau santuni. Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga dimampukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah terhormat, As-Suhaili ya dalam ini salah satu ulama salaf wafat tahun 581 Hijriah, dalam kitab Ar-Rawd Al-Unuf berkata, ini menjelaskan, menggambarkan lahazat, detik-detik ketika Nabi dilahirkan. Jadi ketika Nabi dilahirkan itu seperti apa bentuknya? Apakah seperti kita, ya, bayi-bayi seperti kita? Saya pernah dengar ceramah apa ya? Nabi itu disesar apa gitu ya? Ya itu tidak benar, zaman itu nggak ada referensinya. Ya. Ibunda Nabi itu disesar. Bahwa sesar itu pertama kali adalah Nabi. Ya, itu nggak jelas, ya, nggak ada referensinya. As-Suhaili dalam kitab Ar-Rawd Al-Unuf, ini salah satu buku sejarah yang menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa Nabi, ya, ya, tapi beliau tetap mengatakan bahwa riwayat ini memang tidak ada dalil sahihnya, sabit, tetapi ini masyhur di kalangan ulama. Dan tadi kita sampaikan bahwa ulama sirah itu bermudah-mudah untuk menukil, menyampaikan riwayat-riwayat walaupun riwayat itu lemah. Beliau mengatakan bahwa Nabi ketika dilahirkan itu tidak seperti sebagian kita ketika dilahirkan. Seperti apa? Kata beliau, waqi'an. Nabi itu ketika keluar dari perut ibunya Aminah dalam keadaan bertumpu kepada kedua tangannya. Jadi lahirnya itu bertumpu dengan kedua tangannya, rafi'an ra'sahu ila sama. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi lagi-lagi bahwa riwayat ini masyhur di kalangan ulama sirah. Salah satunya dituliskan oleh Imam As-Suhaili dalam kitab Ar-Rawd Al-Unuf, salah satu ulama salaf terdahulu yang wafat tahun 581. Lahir dalam keadaan bertumpu pada kedua tangannya, mengangkat kepalanya ke langit. Dan ia dilahirkan makhtunan, ya, sudah dalam keadaan terhitan. Jadi auratnya Nabi itu tidak pernah disentuh, lalu untuk disunatkan ternyata Masya Allah, wulida makhtunan sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah terlahir dalam keadaan tersunat. Sudah tersunat. Sebagaimana tali pusarnya itu sudah terputus. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebuah kemudahan yang Allah berikan kepada Aminah di hari kelahiran manusia termulia sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa memudahkan, bukan hanya ketika beliau besar, bahkan ketika beliau lahir sudah memudahkan orang tuanya. Jamaah terhormat, kita lanjut. Ya, ini tadi yang saya katakan bahwa akan sedikit mengulang bahwa ibunda Nabi, selain kemudahan-kemudahan tadi yang dirasakan oleh Aminah ketika melahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi itu lahir tidak seperti kita, ya. Sudah tersunat, tali pusarnya sudah terputus, keluar bertumpu dengan kedua tangannya sambil mengangkat kepalanya ke langit. Ya. Dan tidak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau lagi-lagi bahwa riwayat ini tidak ada dalil sahihnya yang pasti, sabit dari Nabi, tetapi ini masyhur di kalangan ulama. Lalu di saat itulah Aminah bintu Wahab melihat cahaya keluar darinya yang terus menerangi sampai istana-istana di bumi Syam. Hikmahnya, kata ulama, karena beliau akan membebaskan bumi Allah dengan cahaya. Salah satunya adalah negeri Syam. Ya. Nabi itu ketika mendapatkan berita gembira pembebasan negeri Syam, beliau sampai bertakbir. Salah satu misi Nabi itu, selain pembebasan kota Makkah, adalah pembebasan negeri Syam. Makanya kalau kita perhatikan, kita kaji telah sirah nabawiyah, ketika Nabi di Madinah, peperangan Nabi itu arahnya dua. Peperangan Nabi yang mengarah ke selatan, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ini ke selatan ini. Ini menuju pembebasan kota Mekah, karena di Mekah ada Ka'bah, rumah Allah yang pertama,
yang harus dibersihkan dari kesyirikan. Kemudian peperangan Nabi yang arah ke utara. Utara itu adalah Syam, Baitul Maqdis. Karena di Syam ada rumah Allah, masjid yang kedua dibangun di atas muka bumi ini, Al-Aqsa, yang hari ini sedang dinistakan oleh penjajah Zionis laknatullah alaihim, yang hari ini sudah tidak terhitung saudara kita yang gugur syahid demi menjaga kiblat pertama kita, masjid kita, wasiat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi mendapatkan berita gembira pembebasan negeri Syam, Nabi itu sampai bertakbir. Di mana Ustaz? Di perang Khandaq, di perang Ahzab. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sahabat Nabi hendak menghancurkan, menggali parit bersama Nabi, lalu kemudian ada batu besar yang tidak bisa mereka hancurkan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengadu kepada Nabi. Nabi mengambil mi'wal, pemukul tersebut, dihantam oleh Nabi. Bismillah. Sepertiga batu itu hancur, dan saat itu tiba-tiba Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Kenapa Nabi bertakbir? Nabi mengatakan, utitu mafatih Syam. Allah telah memberikan kepadaku kunci-kunci pembebasan negeri Syam. Artinya bahwa umatnya ini akan membebaskan negeri Syam. Utitu mafatih Syam. Inni ra'aitu, aku melihat dari tempatku berdiri ini istana-istana merah di negeri Syam. Ya. Jadi pembebasan negara Syam secara utuh itu memang terjadi di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, tapi kunci kemenangannya sudah diberikan di masa Nabi. Bahkan tanda-tanda pembebasan negeri Syam sudah ada semenjak kapan? Semenjak lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibunda Nabi Aminah melihat cahaya keluar darinya menerangi sampai bumi Syam. Kemudian zaman teman-teman, Abdul Muttalib ketika mendengarkan lahirnya, ya, lahirnya cucunya, anaknya, dan Aminah itu tidak membiarkan ada orang lain yang pertama kali memegang Nabi kecuali Abdul Muttalib. Salah satunya adalah karena Abdul Muttalib yang ingin memberikan nama langsung kepada cucunya tersebut. Kok bisa Ustaz? Apa yang membuat Abdul Muttalib seperhatian itu? Karena ternyata Masya Allah, Abdul Muttalib itu sudah mendapatkan banyak berita, baik itu dari rahib-rahib, termasuk dari penguasa Yaman, bahwa bayi, anak yang akan lahir, cucunya tersebut, sayakunu lahu sya'nun fil mustaqbal. Kelak anak ini akan menjadi orang besar ke depannya. Jadi Masya Allah memang tanda-tanda itu sudah ada. Ya jelas nubuat dari Taurat, nubuat dalam Injil tentang Nabi Muhammad SAW, bahkan kelahiran Nabi Muhammad tadi yang ditandai dengan bintang Ahmad yang juga diketahui oleh orang-orang Yahudi. Berita ini sudah masyhur, berita ini sudah beredar, ya. Dan itu sudah sampai kepada Abdul Talib, terkhusus tentang cucunya tadi. Ya. Makanya ketika lahir Nabi Muhammad, beliau segera mengambil cucunya Muhammad lalu dibawanya di samping Ka'bah. Beliau sudah mendengarkan banyak berita dari banyak orang bahwa anak yang lahir dari keturunannya ini akan menjadi orang besar ke depannya, akan menjadi sebab besar ke depannya. Maka beliau membawanya ke samping Ka'bah, samaituhu Muhammad. Lalu beliau mengatakan, aku namanya dia Muhammad. Yang saat itu nama Muhammad itu tidak masyhur di kalangan orang Arab, jarang kepake. Samaituhu Muhammad. Ya Rab, nama terbaik Allah sematkan untuk manusia terbaik. Dari semua nabi, Allah pilih nabi nama terbaik ini untuk manusia terbaik. Kenapa? Ya, nama ini memang sudah dipersiapkan Allah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Artinya apa? Orang yang terpuji. Terpuji di dunia. Terpuji di langit. Ingat ketika penduduk Taif melempari Nabi. Ketika Mekah Nabi diintimidasi berharap ke Taif. Di Taif beliau juga dilempari. Nabi sudah tidak tahu entah mau kemana. Tinggal di Taif. Di tengah-tengah orang yang asing yang beliau dilempari. Kembali ke Mekah yang mereka ingin mencelakai Nabi SAW. Sehingga kata Nabi kepada Ibunda Aisyah, saya tidak tahu mau kemana ketika peristiwa Taif tersebut. Allahu Akbar. Ketika penduduk Mubi menolak Nabi SAW, maka tiba-tiba
Nabi disambut oleh penghuni penduduk langit Allah Subhanahu wa taala, karena setelah peristiwa Taif itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi. Ya, nanti insya Allah akan menjadi salah satu pembahasan penting kita dalam kajian Sirah Nabawiyah yang kita bahas kali ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, nama terbaik untuk manusia terbaik Muhammad, yang artinya manusia hamba yang terpuji. Sehingga tidak ada orang yang bisa menghina Muhammad. Ya, mohon dicatat baik-baik. Tidak ada orang yang bisa menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama dia menyebut Nabi Muhammad, dia pasti memuji Nabi Muhammad. Seperti anggaplah wal iyadzu billah, Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan terbaik di dunia dan di akhirat. Ya, orang-orang kafir, orang-orang orientalis, orang-orang munafik ketika menghina Nabi Muhammad, memfitnah Muhammad pendusta. Saat itu dia sedang memuji Muhammad. Karena ketika dia mengatakan Muhammad pendusta, orang yang terpuji pendusta. Gimana caranya orang yang terpuji pendusta? Atau Muhammad orang gila. Muhammad orang yang terpuji, orang gila. Gimana ceritanya? Orang terpuji tapi juga orang. Sehingga kata ulama, ketika orang itu menyebut nama Nabi Muhammad, tidak ada yang bisa menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nama Nabi itu membuatnya terpuji. Muhammad. Ya. Istri Abu Lahab, makanya istri Abu Lahab agak-agak cerdas sedikit. Ketika dia ingin menghina Nabi Muhammad, dirubah nama Nabi Muhammad. Karena kalau dia bilang Muhammad, berarti manusia terpuji. Dia sedang memuji Muhammad, orang terpuji. Dia tidak bisa menghina. Maka digantilah nama Nabi Muhammad Muzammaman. Jadi Muzammaman dinuhu abaina. Ya, intinya begitu. Digantinya nama Nabi Muhammad menjadi Muzammam, orang terhina, yang agamanya kami tolak, Tuhannya kami tidak mau sembah. Ya. Ketika dikatakan kepada Nabi, kata Nabi, dia tidak menghina saya. Yang dia hina adalah Muzammam, orang yang terhina, sementara ana Muhammad. Allahu Akbar. Yang setiap saat umat ini mendengarkan bagaimana Nabi Muhammad, nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggema di semesta ini. Ketika azan, dan azan itu menurut penelitian tidak pernah berhenti. 24 jam bumi ini berputar, tidak pernah berhenti azan itu. Itu berarti tidak pernah berhenti menggema di semesta ini nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini janji Allah kepada Nabi. Dalam Quran surah Asy-Syarah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan penyebutan nama Muhammad. Ditinggikan penyebutan nama Nabi di dunia. Azan dikumandangkan nama Nabi. Ditinggikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Umat Nabi ini senantiasa bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Berapa banyak orang yang bersalawat. Ditinggikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya orang yang menggunakan nama Muhammad. Betul nggak? Orang-orang tua kita dulu itu kalau cari nama nggak sulit-sulit. Muhammad. Nah, Muhammad Saifuddin, Muhammad Abdul, Muhammad. Nah, anak-anak Gen Z hari ini nih yang kalau cari nama ribet banget ya. Nyari nama yang tidak pernah didengar oleh manusia dan jin, yang maknanya tidak jelas. Padahal Masya Allah nama itu doa. Ya, nama itu doa. Dan sebaik-baik nama salah satunya adalah Muhammad. Ya. Dan itu doa bagi anak-anak kita. Orang tua kita dulu Masya Allah menamai anaknya itu kalau laki-laki paling banyak dengan Muhammad. Dan negara-negara Islam begitu. Nama yang paling banyak dipakai. Saya pernah Allah rezekikan perjalanan 20 hari di Afrika Barat berdakwah. Saya kira cuma di Indonesia saja Muhammad itu nama yang paling Masya Allah paling populer. Ternyata juga di mana di Afrika itu nama yang paling banyak digunakan itu adalah nama Muhammad. Bedanya dengan sedikit perubahan Mamado. Jadi di sana itu Muhammad itu Mamado. Jadi kalau melihat pemain bola Mamado Saka, Mamado apa gitu, itu berarti Muhammad ya dalam penyebutan dialek bahasa Afrika. Abdul Muthalib memilihkan nama untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi manusia yang terpuji di dunia dan di akhirat, sehingga nama itu dipilih. Baqi ibn Makhlad Al-Andalusi. Ini masih kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya sampai penyelamat
Jadi juru selamat yang disebutkan dalam Taurat dan Injil itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti suatu hari di kajian sirah kita ini kita bisa undang salah satu guru kita namanya Ustadz Ahmad Kainama. Beliau dulunya non muslim, bahkan seorang pendeta yang pernah diutus ke Palestina hanya untuk mengkaji tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karena itulah menjadi pintu hidayah dia masuk Islam. Nanti suatu saat insya Allah mudah-mudahan Allah rezekikan kita bisa undang beliau. Nah, Baqi ibn Makhlad seorang ulama Andalus yang wafat tahun 276 Hijriah. Beliau menukil satu riwayat ya tentang dia tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan di ranna iblisu arba'u rannat. Iblis itu pernah menjerit keras 4 kali. 4 kali jeritan keras. Kenapa? Ya, kesakitan dengan 4 peristiwa tersebut. Yang pertama, ranna yawma lu'ina. Dia menjerit keras di hari ketika ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau tunduk taat kepada perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam, sehingga Allah melaknatnya. Maka saat itulah dia menjerit sekeras-kerasnya. Yang kedua, ranna yawma uhbita ilal ard. Iblis itu menjerit keras ketika ia ya diturunkan ke bumi. Dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Saat itu ia juga menjerit keras. Yang kedua, ranna yawma wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis itu menjerit keras di hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi akan menyelamatkan umat manusia yang disesatkan oleh syaitan dan iblis. Iblis dan tentara-tentaranya dari syaitan. Sehingga itulah yang membuat iblis itu menjerit keras kesakitan. Yang ketiga, ranna iblisu yawma nazalat suratul Fatihah fi Makkah. Iblis itu menjerit kesakitan keras ketika Allah Allah turunkan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ketika turun surah Al-Fatihah di Mekah, saat itulah kemudian iblis itu juga menjerit kesakitan. Sampai di sini, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Mengingat waktu asar sudah menjelang di kami, penyusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Dan ingat, ini salah satu pembahasan penting bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali disusui oleh ibundanya Aminah bintu Wahab, lalu kemudian diserahkan oleh Halimatus Sa'diyah, seorang wanita terbaik yang Allah siapkan untuk bayi terbaik. Dan dalam buku-buku sirah diantaranya Sirah Ibnu Hisham, Halimatus Sa'diyah memberikan kesaksian keberkahan Nabi semenjak bayi. Bagaimana ia yang kesulitan, ia yang kelaparan, tidak punya harta, tiba-tiba keberkahan, kemudahan itu diberikan Allah kepadanya di detik pertama ketika dia menggendong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb. Ini akan kita bahas pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan insya Allah mudahkan. Pertemuan berikutnya mungkin insya Allah sirah nabawiyah akan kita bahas dari Selasa, masih di Indonesia. Ya, Selasa depan masih di Indonesia. Selasa berikutnya insya Allah pas kan Selasa depan Indonesia berarti tadabbur. Selasa berikutnya insya Allah di Madinah kita akan bahas sirah nabawiyah langsung dari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penyusuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kesaksian seorang Halimah As-Sa'diyah yang merasakan keberkahan Nabi. Detik pertama beliau menggendong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itulah keberkahan Nabi dirasakan oleh Halimah As-Sa'diyah. Seperti apa? Akan kita bahas insya Allah pertemuan berikutnya. Diikuti jamaah terhormat Allah kelanjutan dari pembahasan sirah nabawiyah volume 6 di pertemuan berikutnya insya Allah. Radha'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penyusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada yang mau PDF-nya buku sirah nabawiyah ini, boleh hubungi kami langsung. Kalau jamaah umroh yang pernah ikut
bisa umroh atau jajah imani, insya Allah di grup nanti coba kami berikan. Silahkan di komen di grup, nanti kita berikan PDF gratis dari buku Sirah Nabawi yang menjadi rujukan pembahasan kita kali ini. Masih di pembahasan berikutnya adalah radha'atu Rasulillah, penyusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Nabi 4 tahun tinggal di perkampungan pedalaman Badia Bani Sa'ad di Taif. Kok kenapa orang tua Arab itu tega mengirim mereka? Itu akan kita bahas nanti insyaallah di pembahasan berikutnya. Syukran lakum. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita tutup dulu majelis ini supaya Allah sempurnakan pahala kepada setiap di antara kita. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Surah Al-Asr dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali kepada host kita Mbak Ari dari Majelis Ta'lim Rabbani. Barakallahu fiik. Tafadhali, silakan Mbak Ari. Terima kasih Ustadz, Barakallahu Fik. Silakan Bapak dan Ibu, saat ini kami mempersilahkan bagi yang ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaan, boleh langsung unmute atau menuliskan pertanyaan di room chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya bertanya surat Al-Baqarah tadi ayat 129, Ustadz. Ya, Di situ disebutkan, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan ya, membacakan mereka ayat-ayatmu dan mengajar kitab dan hikmah. Yang ya, dimaksud kitab itu kan Al-Quran, Ustadz ya. ya, betul. Hikmah itu maksudnya apa, Ustadz? Hikmah. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini salah satu dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah buah dari keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Nabi Ibrahim itu banyak doanya yang dikabulkan oleh Allah. Allah perbaiki keturunannya. Tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali keturunan Nabi Ibrahim. Karena ada doa-doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam Quran, dan itu juga jadi pelajaran bagi kita. Silahkan dibaca doa tersebut agar Allah perbaiki keturunan kita. Apa doanya Ustaz? Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimus shalah, wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Biasanya kalau umroh tawaf memang tidak ada tidak ada doa-doa tertentu ketika kita tawaf, tapi kita boleh memilih doa-doa yang kita inginkan ketika kita tawaf. Contoh, kita jadikan salah satu putaran itu untuk mendoakan anak kita. Biasanya saya ke jamaah itu ingatkan, satu tawaf itu doakan anak kita. Disinilah Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa, agar keturunannya dijadikan hamba-hamba Allah yang menjaga salatnya. Dan Ibrahim berharap agar doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ayat Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 129 ini, ketika beliau memohon kepada Allah agar Allah mengutus nabi dari kalangan mereka yaitu bangsa Arab, yatlu alaihim ayatika, bacakan. Jadi yang pertama kali yang perlu kita lakukan, bacakan saja Quran kepada anak kita dulu. Kalau sudah terbiasa mendengarkan Quran dan mereka sudah mulai cinta kepada Quran, wa yu'allimuhumul kitab, baru diajarkan ilmu tentang kitab, pembahasan-pembahasan hukum-hukum yang ada dalam kitab. Wal hikmah. Nah, di antara tafsiran ulama tentang hikmah adalah sunnah. Ya, kitab adalah Quran, hikmah itu adalah sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah karuniakan kepada Nabi selain kitab ini sebagai petunjuk terbaik, hikmah yang Allah turunkan juga kepada Nabi, yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu hadis-hadis Nabi? Setiap perbuatan Nabi, ya, setiap ucapan-ucapan Nabi, kemudian ikrar Nabi, sesuatu yang disetujui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kemudian sifat-sifat Nabi, baik itu khalqiyah atau khuluqiyah, secara fisik atau sifat akhlak Nabi. Itulah yang disebut dengan hadis atau disebut oleh ulama hikmah. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim, karena dengan begitu Nabi akan membersihkan, mensucikan umat manusia. Jadi salah satu bentuk tazkiyah, membersihkan diri, adalah tadi membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira jawabannya. Barakallahu fikum. Silakan, ada lagi pertanyaan? Terima kasih Bu Ani untuk pertanyaannya. Ini tadi saya mau bertanya ya Pak Ustadz, untuk tadi loh nasab Nabi itu kan minimum harus eh, 5 yang dihafal Ya, ya. betul, Eh, Mbak Ari. apa Nabi PR ya, Muhammad? Iya. PR. PR. Ya kok saya cari-cari kok belum nemu. Tadi setelah Abdullah, Abdul Muthalib. Nah, orang Abdul tuanya Muttalib. Abdul Muthalib, orang Ya, tuanya siapa ya? Hashim itu. Abdul Muttalib ibn Hashim. Oh, Hashim. Terus Ya. di atasnya Adnan itu ya Pak Abdul Ustadz. Manaf. Abdul Manaf. Ya, Oh, Manaf. ya. Bin Kusai bin Kilab Bin juga Ustaz ya. Qusay bin Kilab. Betul. Bin Ya, Qusay bin bin Murrah bin Kilab. Ka'ab. Saya Bin baca Murrah bin bukunya Ustaz Ka'ab ya. bin Lu'ay bin Ghalib. Ya. Ibn Fihr. Nah, Fihr itulah kakek Nabi yang bernama Quraisy. Jadi Quraisy itu nama orang. Nah, kemudian menjadi nama suku. Ya kayak di Jakarta, jalan itu kan banyak yang menjadi dari nama orang ya. Sudirman, apalagi TB Simatupang, Tahibonar Simatupang, Mhm. Halim. Halim nama orang nggak ya? Halim pernah. Kalau Cilandak, yang pasti bukan nama orang itu Cilandak. Ya, Bintaro juga kayaknya bukan nama orang deh. Silakan. Bukan. Iya, terima kasih Ustadz. Oke, ada lagi yang ingin bertanya Bapak dan Ibu, silakan. Pak Ustadz, ini berarti negeri Syam ini udah terpecah belah dan sebagian kalau Yordania sih mungkin nasibnya masih lebih bagus ya. Iya, betul. Yor- Jordania, Libanon, dua ini. Tetapi ya kondisinya juga sama, Mbak. Ya apa namanya, penguasanya adalah penguasa yang otoriter, yang membuat kaum muslimin tidak bisa berbuat banyak juga untuk saudara kita di Palestina. Padahal kita tahu Jordania itu setengah penduduknya adalah keturunan Palestina dan perbatasan betul dengan Palestina. Hmm. Artinya seandainya kalau ada negara yang lebih berhak membantu Palestina, Al-Urdun, Jordania. Karena betul-betul perbatasan. Kita kalau masuk Palestina, dua jalur. Dari jalur Mesir atau jalur Urdun. Dan dua jalur ini betul-betul penguasanya itu dikebiri oleh penjajah Zionis laknatullah alaihim. Tapi insya Allah, ini cara Allah untuk melihat al-khabitha minat tayyib, yang baik dan buruk. Orang munafik itu, orang buruk itu tidak akan muncul kalau ujian itu tidak ada kepada umat Nabi Muhammad. Kalau umat ini menang, nggak tahu kita siapa musuh. Tapi ketika umat ini terpuruk, ya disitulah kemudian pejuang-pejuang sejati akan terlihat dan pengkhianat-pengkhianat agama ini juga akan terlihat. Seperti itu kira-kira Mbak Ari. Ada Baik lagi Ustadz. pertanyaan? Jika tidak ada, Boleh kita tanya tutup satu dengan doa. lagi Ustadz, Ustadz boleh Boleh tanya. sekali. Boleh sekali. Pak, tadi Tafadhol. kan Silakan Mbak Ari. kelahirannya dengan peristiwa besar itu peristiwa tentara gajah. Terus Ya, hubungannya dengan surat Al-Fil, padahal surat Al-Fil itu turun setelah Nabi Muhammad lahir ya Ustadz. Maksudnya sudah Sebelum. gimana Ustadz surah Al-Fil hubungannya? ya. Hubungannya gimana? Masih bingung tadi Masya Allah. Al-Fil dengan ini peristiwa. Ya. Jadi peristiwa tentara gajah itu terjadi di tahun kelahiran Nabi, sebelum lahirnya Nabi berapa bulan. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi di umur 40 tahun, ketika Nabi masih di Mekah, Allah turunkan surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa tujuannya Ustaz? Surah ini kan kita tahu di Mekah itu kan masa-masa ujian-ujian berat kepada Nabi. Beliau dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, diintimidasi, sahabat disiksa, Bilal disiksa, Ammar ibn Yasir sekeluarga disiksa. Allah turunkan surah Al-Fil, salah satu bentuknya adalah menguatkan Muhammad. Jangankan Abu Jahal, jangankan Abu Lahab, yang mereka dulu tidak bisa melawan tentara gajah saja Allah hancurkan untuk Muhammad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Tidakkah engkau melihat, mengetahui seperti apa Tuhanmu melakukan, menyiksa atau membinasakan tentara-tentara gajah. Jadi itu bentuk hiburan Allah kepada Nabi bahwa engkau pasti akan dimenangkan Muhammad. Quraisy ini bukan siapa-siapa. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim.
Sebelum Quraisy, ada umat-umat lebih hebat dari mereka yang mendustakan Nabi dan Rasul. Tapi ujung-ujungnya bagaimana? Mereka dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Ada Firaun yang lebih hebat dari Abu Jahal dan pengikutnya. Ada kaum 'Ad yang mereka ini adalah raksasa-raksasa limited edition. Nggak ada lagi manusia seperti mereka besarnya setelah kaum 'Ad. Ada kaum Tsamud. Ya, semuanya dibinasakan, dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap yang memusuhi Muhammad juga Allah akan hancurkan seperti dihancurkannya tentara gajah. Seperti itu kira-kira pesan surahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, kalau Sudah paham begini Ibu ya, Mbak Ani? sekat lengkap Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah, barakallahu fi. Ada lagi pertanyaan sebelum kita baca doa bersama? Ada lagi yang bertanya, boleh satu pertanyaan lagi. Terima kasih Bu Ani yang sudah bertanya. Eh, kalau tidak ada, Ya, kalau tidak ada kita tutup Mbak Ani, mengingat kami di Bone saat ini menjelang asar. hmm, oh iya. Tadi Ustadz, Punten tadi yang apa mengenai kondisi Nabi pada saat lahir tadi ya, yang Ya, dalam kondisi sudah terhitan, kemudian ya, tali pusatnya juga sudah terputus. Itu ya. berarti hadisnya nggak ada ya, Ustadz ya? Nggak ada hadisnya, tapi itu masyhur di kalangan ulama sirah. Ya, Hmm. seperti yang disampaikan tadi oleh As-Suhaili dalam kitab Ar-Raud Al-Unuf. Dan memang kalau kita baca buku-buku sirah, jemaah rahmatullah, banyak sekali hadis-hadis yang lemah yang dicantumkan oleh penulis-penulis sirah seperti Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, ya. Karena makanya karena mereka dalam bab sirah memudah-mudahkan itu. Berbeda ketika itu bab akidah atau kemudian ahkam yang mereka tidak akan menerima kecuali hadis itu sudah valid kesahihannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya juga ada muncul buku-buku sirah as-sahih fi sirah an-nabawiyah. Nah, jadi yang diambil itu yang sahih-sahih saja, yang ada hadisnya. As-sahih fi sirah an-nabawiyah. Nah, yang mempelajari kitab ini biasanya ketika mendengarkan ada sesuatu, oh ini kok nggak ada ya di Sahih yang pernah saya dengar ya. Karena memang ulama yang menulis buku ini hanya apa namanya mencukupkan dengan dalil-dalil yang sahih saja. Nah, seperti kitab As-Sahih fi Sirah An-Nabawiyah kalau tidak salah dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Akan tetapi seperti tadi bahwa level ulama yang menjadi rujukan sirah seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, mereka tetap menukil hadis-hadis yang lemah itu atau riwayat-riwayat yang masyhur walau tidak ditemukan hadisnya. Seperti kira-kira Mbak. Salah satunya adalah tadi ya, apa namanya? Kondisi bagaimana Nabi ketika dilahirkan. Ya, sudah tersunat, sudah terputus tali pusarnya, dan keluar dari rahim ibunya dalam keadaan menumpuk di dua tangannya sambil mengangkat kepalanya di langit. Wallahu a'lam bissawab. Ya Ustadz, saya ada baca di buku dia keterangannya pada hari ketujuh beliau dihitan sebagaimana orang-orang Arab biasa melaksanakannya. Jadi Ya, di infonya setelah hari ketujuh agak ya, berbeda ya, mungkin hadisnya ya. bermacam-macam. Jadi memang itu tadi bahwa ada beberapa riwayat dalam dalam sejarah, dalam sirah. Nah, bagi kita jamaah yang dirahmati Allah menjadikan ini sebagai penguat dan pembanding saja. Seperti itu kira-kira. Ya, Ya, masih. baik Ustadz, kita tutup dengan doa seperti biasa, doa untuk Majelis Taklim Robani dan semua yang hadir juga mengikuti kajian ini di siang hari ini, sekaligus juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Siap. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah selesai dari kajian sirah nabawiyah kita Maulidul Huda tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa besar kelahiran Nabi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lahir. Alhamdulillah hari ini sudah selesai kita bahas. Di pertemuan berikutnya akan kita mulai pembahasan baru yaitu radha'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi di penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kesaksian seorang Halimatus Sa'diyah akan
keberkahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di penghujung kajian kita ini, sebaik-baik doa itu adalah doa yang dibaca setelah kita beribadah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Isti'anah, memohon pertolongan itu sebaiknya dilakukan setelah kita na'bud, beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Kita baru saja selesai dari kajian dan ini salah satu ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang duduk di majelis ilmu sampai majelis itu ditutup kecuali dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah dan keburukan-keburukan mereka dirubah menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa dan munajat yang kita panjatkan di akhir majelis ini diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan diaminkan doa-doanya. Dalam hadis Nabi mengatakan Allah itu malu al-hayyun karim, ya. Kalau hambanya mengangkat tangannya lalu menurunkannya tanpa mengijabah, mengkabulkan doa-doa mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ya sami'ad du'a, ya mujibal muttarra idza da'ah. Allahumma ya ghaffar, ya tawwab, ya rahman, ya rahim. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar, jangan biarkan kami menutup, jangan biarkan ya Allah kami meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah berkenan mengampunkan, membersihkan dosa-dosa setiap di antara kami. Ya Allah, ya Rahman, kami mengakui di hadapan-Mu akan dosa kami yang begitu banyak. Ya Allah, ampunkan setiap dosa-dosa kami yang telah lalu dan akan datang. Jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah bersihkan dosa-dosa kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali siapapun di antara kami yang sedang sakit atau sedang mendapatkan ujian. Ya Allah, karuniakan kesembuhan kepada mereka, ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Jadikan sakit yang Engkau ujikan kepada mereka sebab Engkau bersihkan, sucikan mereka dari dosa-dosa mereka yang telah lalu. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Engkau Tuhan kami yang Engkau Tuhan yang kami sembah, pemilik kerajaan di langit dan di bumi. Ya Allah, jangan biarkan kami menutup majelis ini kecuali siapapun di antara kami yang punya hajat, punya keinginan, kecuali Engkau telah kabulkan, mudahkan hajat-hajat setiap di antara mereka, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya nasiral madlumin, ya rabbal fuqara'i wal masakin. Wahai Allah Tuhan kami, Engkau yang mendengarkan doa-doa hamba-Mu yang terzalimi. Ya Allah, segerakan pertolongan kepada saudara kami di Palestina, segerakan pertolongan untuk saudara kami di Gaza. Unsurhum nasran azizan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzim a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, kepadamu kami mengadukan kezaliman, kerusakan yang dilakukan penjajah Zionis, laknatullah alaihim. Ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Allahumma qtulhum badada wahsuhum adada wa la tughadir minhum ahada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, kepadamu kami bermunajat, jangan pernah biarkan hati-hati kami tergelincir, pun hati anak-anak keturunan kami. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, doa ini pernah dibaca Nabi Ibrahim lalu Engkau kabulkan. Maka kami membaca doa ini, kabulkan doa kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa menjaga salat-salat kami. Jadikan pula anak keturunan cucu kami senantiasa menjaga salat-salat mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kepada Mbak Ari, tafadhali. Sampai bertemu insyaallah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih Bu Ustaz. Ani, ibu-ibu yang lain. Terima kasih Bu Yeti, terima Terima kasih. kasih, Mbak Ari. Ya, mudah-mudahan bertemu lagi di kajian Rabu mendatang. Bu Fauzia, terima kasih. Terima kasih, Mbak Ari. Kasih. Terima kasih. Mbak Testi, Makasih terima Mbak kasih. Ari. Bu Titi, Terima terima kasih kasih. Ustaz. Terima Mbak kasih Mbak Ari, Ari. Minggu terima Terima depan. kasih kasih. semua. Selamat lahir Assalamualaikum batin. semuanya. Selamat lahir batin. Amin. Terima kasih Bu Assalamualaikum Dede, Bu warahmatullahi Ami, ya. wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.